Shalom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan Sintua HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, terpujilah Tuhan yang Esa. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Mengutuk Allah tadiku sudah dengan nadi masak gede bangga Tuhan dengan pasarga dunia Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami,
Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamatkanlah diriku dari kuasa dunia. Engkaulah kehidupanku yang memberiku bahagia. Aku mengajakku mampu mendengarkan firman-Mu untuk mengenal kasih-Mu serta taat padamu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam Hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Gogoni Budarmi, Papa Tarmadia, Tondi Pangolui, Papa Managua, Rosi Pangolratibu, Main Maau anakmu tutu. Dohatmu dari Buriawi yang sangat hapas mah, ia sutu, ia sutu. Dohatmu dari Buriawi yang sangat hapas mah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-31. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan.
dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terpujilah, agungkan Tuhan kita, muliakanlah, lakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan selamanya. Nasahatna ende tatu jolona, na bet metna, na akan na umbaga, dipuji mah Koarnada. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu. Warta jemaat kita minggu ini tanggal 28 Februari 2021. Minggu ini Minggu Reminiscere. 1. Pernikahan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Yunus Tumonggi Bantuan Situmeang. Alamat Jalan Rawa Selatan, Jakarta Pusat. Anggota jemaat HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Sintua P. Situmeang, Ibu D. Borutobing, dengan tunangannya Ignasia Theodora Boru Silaban. Alamat Jalan Abdul Rajab Simatupang. Anggota jemaat HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak HM Silaban, Ibu R. Zebua. Pemberkatan nikah Sabtu 13 Maret 2021 di HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah. Kedua, buku ibadah renungan harian Pelita edisi Maret
sampai April 2021. Dengan ini diinformasikan bahwa buku ibadah harian Pelita edisi Maret sampai dengan April 2021 telah terbit dan telah didistribusikan melalui Sintua Daerah. Buku ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian, bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada Sintua daerahnya untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pengembangan penerbitan buku ibadah harian Pelita melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkan langsung melalui kantong persembahan Sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. Ketiga, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jana Letnan Jenderal Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis dapat meminta formulir kepada Sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 16 WIB di konsistori gereja, dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab dan Kidung Jemaat atau Bibel atau buku ende. Siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Terhitung sejak hari Minggu ini tanggal 28 Februari 2021, Majelis Gereja kita mengenakan siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon kepada Intan Boru Tambunan, alamat Jalan Cempaka Sari 5 nomor 25 Cempaka Wangi, dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan gereja di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sai hutun dalhon haporti bion, silang di Kristus mahuna paton. Sai hutun dalhon haporti bion, deng olo asumur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Amang inang saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, semua napo sebelum sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita sudah memasuki minggu reminiscere. Kiranya Tuhan memberkati amang inang napo sebelum sekolah minggu dalam keadaan sehat semua, bersukacita semua di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan nas khotbah di minggu hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan saudara-saudara, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah ditutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian amang inang pembacaan firman Tuhan.
Amang inang, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebagaimana hari ini Minggu Reminiscere. Reminiscere artinya, saudara-saudara, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Saya ingat ma ali Jehovah, aka dengan dibasam dohot sini roham. Saudara-saudara, ini adalah sebuah doa mohon ampun dan perlindungan yang disampaikan oleh Raja Daud, Pemazmur berdoa kepada Tuhan. Dan melalui doa ini, saudara-saudara, pemazmur sadar betul dan mengenal betul siapa dirinya di hadapan Allah. Dia melihat bahwa dirinya adalah seorang manusia yang lemah. Dia adalah manusia yang ringkih dan mudah pecah. Dia hanya seorang manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Manusia berdosa, dan tak satu pun perbuatan yang dapat dimegahkan di hadapan Allah. Dangadong dabui pangasahoronna tu di bata, akapabahenan, akaulaonna tu di bata. Pengenalan diri inilah, saudara-saudara, yang mendesak pemazmur berlutut di hadapan Allah, bermohon kepada Allah, dan dari dalam hatinya yang sungguh dia berkata, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Di dalam hidupnya tidak ada keinginan yang lain selain menginginkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Tidak ada kerinduan yang lain di dalam hidupnya selain daripada merindu kepada rahmat dan kasih setia Allah itu, saudara-saudara. Rahmat itu, saudara-saudara, amang inang, adalah belas kasihan, adalah karunia, adalah berkat Allah. Inilah yang diharapkan oleh pemazmur, dan yang kita harapkan semua hingga pada saat ini. Kita merindu, kita mengharapkan supaya Tuhan memberikan rahmat-Nya dan kasih setianya kepada kita masing-masing, saudara-saudaraku. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam nas khotbah kita ini. Dia melihat bahwa semua manusia telah berdosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Unsur dosa selalu ada di dalam setiap hal yang dilakukan oleh manusia. Namun syukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, kita dibuat menjadi benar. Manusia diterima Allah, kita diterima Allah karena kasih dan rahmat Allah, bukan karena pekerjaan baik kita. Manusia diterima oleh Allah bukan karena kesalehan yang ada di dalam dirinya. Kita semua menjadi benar karena Allah sendirilah yang membenarkan kita. Kita manusia diterima Allah adalah oleh karena rahmat dan kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sama pembenaran Abraham diperhitungkan Allah bukan atas dasar perbuatannya, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan oleh kitab suci. Abraham percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Sekalipun dia seorang
yang berdosa, sama seperti kita. Dia menyerahkan dirinya kepada kemurahan Allah. Dia percaya kepada Allah. Dan melaluinya saudara, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran baginya. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran baginya. Saudara-saudaraku, amang inang semua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Di saat manusia sekarang ini berlomba mencari keberhasilan dalam dunia kompetisi yang semakin keras dan berat ini, saat banyak manusia sekarang berlomba mencari ketenangan dan kedamaian dalam dunia yang semakin bising dan menyesakan ini, dan saat manusia sekarang ini berlomba mencari keselamatan dari dunia yang semakin sesat ini, apa yang menjadi pesan rohani yang disampaikan khotbah ini kepada kita amang inang? Paling tidak ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saudara-saudaraku, ingatlah segala rahmat dan kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupan. Kalau kalimat di dalam Alkitab dituliskan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Allah. Doa permohonan dan penyerahan diri yang sungguh hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dengan secara sungguh mengingat rahmat dan kasih setia Tuhan, kita terbangun memiliki hidup rendah hati. Sekali lagi, supaya kita memiliki hidup rendah hati, tidak memegahkan diri, tidak memegahkan diri oleh apapun dan kepada siapapun. Tidak ada yang kita megahkan di hadapan Tuhan, saudara. Satu pun tidak. Semua ini kita berdosa. Semua kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Kita semua adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus. Tidak ada satupun kebenaran dari dalam diri kita yang pantas kita megahkan di hadapan Tuhan. Kita memperoleh pembenaran Allah bukan karena kita layak amang inang, saudara-saudara, napa sebelum semuanya, tetapi karena hadiah kebenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus, dan ini adalah perbuatan pekerjaan Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, amang inang, saudara-saudaraku, sekolah minggu napa sebelum, marilah kita hidup di dalam kerendahan hati, di dalam doa penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, penyembahan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Ini yang pertama, amang inang. Namun yang kedua adalah apa yang kita lakukan? Pesan apa yang mau disampaikan? Mari setiap saat, setiap hari, bangunlah keintiman bersama Tuhan. Intim itu amang inang berarti menyatu, melarutkan diri, melekatkan diri secara terus-menerus kepada Tuhan. Inilah yang kita katakan dengan iman. Dalam istilah lain, orang beriman itu, saudara, adalah orang yang memasrahkan dirinya untuk digerakkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Kita mau dituntun, kita mau diarahkan, kita mau digerakkan oleh Tuhan. Dia berlaku taat, berlaku setia, dan tunduk kepada kehendak Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Segala kecakapan yang kita miliki,
kekuatan pikiran, dan kehendak sendiri, mari diperkecil, bahkan dimatikan, demi memperbesar dan menghidupkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan ini, saudara-saudara, di dalam Galatia 2 ayat 20. Apa dikatakan? Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amang inang, mari intimlah bersama dengan Tuhan. Keintiman itu akan tercipta bila kita selalu berdoa dan bila kita selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita setiap saat. Yang ketiga, Amang Inang, apa pesan dari firman ini kepada kita? Jadikanlah Tuhan sebagai poros kehidupanmu, poros kehidupan. Hidup ini, Amang Inang, ibarat sebuah roda. Jadi roda berputar karena bertumpu pada sebuah poros. Poros itu merupakan pusat kekuatannya. Poros itulah yang memungkinkan roda berputar. Roda yang tidak bertumpu pada poros tidak bisa berfungsi. Begitulah hidup. Hidup berjalan, hidup bergulir karena ada porosnya. Poros itu, Amang Inang, adalah Kristus sendiri. Poros kehidupan kita adalah Kristus sendiri. Bagaimanapun indah dan kuatnya sebuah roda, tidak mungkin dapat berputar kalau tidak bertumpu pada porosnya. Ini adalah gambaran tentang realitas kehidupan setiap orang, hubungannya dengan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Bagaimanapun indah dan kuatnya kehidupan kita, tidak akan mungkin selamat kalau tidak bertumpu kepada Kristus itu sendiri. Pengertian lain, Amang Inang, kita diselamatkan adalah karena Kristus sebagai poros kehidupan kita. Sesungguhnya, sekali lagi, tidak ada yang kita megahkan dalam hidup ini. Kecerdasan, keterampilan, kekuatan, kebolehan, dan perbuatan yang kita miliki tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerima keselamatan. Karena keselamatan bukan tergantung kepada apa yang kita lakukan, tetapi tergantung kepada apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita terima dalam iman. Iman adalah hubungan kita dengan Kristus, sama seperti hubungan roda dengan porosnya itu. Iman bukan prestasi kita. Dalam hal iman kita tidak berprestasi apa-apa. Kita hanya bertumpu seperti roda bertumpu pada poros. Namun justru bertumpu seperti itu menjadikan hidup kita berjalan dalam semua dinamika pergumulan kita. Apakah itu bergumul? Apakah itu berbahagia, senang? Apakah itu menangis? Apakah itu sehat? Atau apakah kita sakit? Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai poros kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, Amang Inang sekolah minggu dan Naposo Bulung yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sering kali tangan kita sendiri sudah lemah. Tangan kita tidak kuat lagi berpegang erat. Pegangan tangan kita mudah kendur, lalu lepas, saudara-saudara. Tetapi untunglah, yang dibutuhkan pada saat-saat itu bukanlah agar kita memegang Kristus, melainkan agar Kristus memegang tangan kita, memegang tanganmu, Amang, memegang tanganmu, Inang, memegang tanganmu, anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung.
Ia memegang tangan kita dengan erat dan kuat. Itulah iman kepada Tuhan. Berpegang pada Kristus dan melangkah di dalam Kristus. Langkah demi langkah akan kita langkahkan. Untuk itu mari amang-inang berpeganglah dan jadikan Kristus sebagai poros kehidupanmu. Biarkan Kristus memegangi tanganmu amang-inang. Dengan demikian kebenaran yang kita terima dari Allah, dan itu kita jawab melalui iman kita, keselamatan akan menjadi milikmu amang, milikmu inang, milik anak-anakku semua, milik anak-anak remaja Naposebul. Mari selalu intim di dalam Tuhan. Tuhan memberkati amang inang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh hidup kami adalah karya di dalam Kristus membenarkan kami. Harus kami akui bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan. Hidup kami ada di dalam dosa. Tidak ada satupun perbuatan yang dapat kami megahkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, rahmat dan setia Tuhan, itulah yang kami rindukan. Kiranya rahmat dan kasih setia-Mu ya Allah selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam suasana senang maupun susah, dalam keadaan derita maupun berbahagia, dalam keadaan kami sakit ataupun sehat. Kami merindukan belas kasihan-Mu, merindukan kasih setia-Mu. Peganglah tangan kami, dan kami mau memberikan tangan kami untuk Tuhan pegang. Karena bila kami memegang Engkau, tangan kami tidak kuat. Kami mudah jatuh, lemah. Hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah poros kehidupan kami. Sertailah kami ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami ya Allah. Dalam gumul juang penderitaan yang masih kami hadapi hingga pada saat ini. Menangkan kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amang inang saudara-saudara Naposebulung remaja, mari kita menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi kekuatan dalam pencobaan. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku.
soal sai di togu amelo bandamu talumu sujang nonang ai parkagana sahatu dosan dewataku salaleng nai mangalehong dame doho tua tu akan ngabojok rohai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bersyukur kepada Tuhan, ibadah kita sudah usai. Abang Inang, anak-anakku semua sekolah minggu, remaja, napa sebelum semuanya, kami mengucapkan selamat hari Minggu untukmu. Tuhan memberkatimu dan salam sehat dari kami semua. Salam.